Hubungan kekerabatan atau hubungan perkade-kadean pada orang Karo hanya ditentukan oleh dua jalur ditambah satu, yaitu satu hubungan darah, dua hubungan perkawinan, tiga tambah satu yaitu teman meriah, termasuk jiran tetangga, teman satu pekerjaan, teman satu agama, satu arisan, dan lain-lain yang sejenisnya. Satu hubungan darah, menurut nenek moyang orang Karo, bahwa ada 8 jenis ataupun pewaris darah yang dominan pada diri seseorang yang diberi nama sebagai berikut. 1. Merga, merga bapak atau darah yang diwariskan oleh bapak kita. 2. Bre-bre, bru ibu, darah yang diwariskan oleh mama kita, merga ataupun bru ibu, disebut juga dengan kalim bubu simupus. 3. Binuang, bre-bre bapak, darah yang diwariskan oleh nenek kita, merga ataupun beru dari mamanya bapak, atau sering juga disebut dengan kalim bubu benar-benar. 4. Kampah, bre-bre dari kakek ayah bapak, darah yang diwariskan oleh nenek bapak kita, merga maupun beru dari mama, sering juga disebut dengan kalim bubu tua. 5. Entah, bre-bre dari mama bapak atau darah yang diwariskan oleh nenek bapak kita, merga maupun beru dari mama ibu bapak, sering juga disebut dengan puang kalim bubu. 6. Kempu, bre-bre ibu, darah yang diwariskan oleh nenek, merga maupun beru ibu mama kita, sering juga disebut dengan kalim bubu singalo perkempun. 7. Ente, bre-bre dari bapak ibu, kakek atau darah yang diwariskan oleh nenek ibu kita, merga maupun beru dari mama ayah dari ibu kita, sering juga disebut dengan puang kalim bubu. 8. Soler, kempu ibu atau darah yang diwariskan oleh nenek ibu kita, merga maupun beru dari mama ibu, kalim bubu singalo perninin atau kalim bubu singalo perkempun nande, sering juga disebut dengan puang ni puang. Jadi di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa darah yang mengalir pada tubuh seorang atau gen menurut Karo ada 8, yakni 4 dari bapak dan 4 dari ibu, yaitu dari bapak merga, beru, binuang, kampah, dan entah. Dari ibu bre-bre, kempu, ente, dan soler. Kedelapan inilah yang disebut tutur siwaluh bila ditinjau dari cara tutur, hubungan darah atau keturunan. Sebab untuk mendapatkan orat tutur kita yang paling akurat terhadap seseorang, maka seharusnya kita menanyakan yang 8 ini, dan dia juga demikian kepada kita. Beginilah seharusnya cara berkenalan, cara ertutur kalak Karo atau orang Karo. Jadi seharusnya seorang orang Karo harus dia ketahui darah siapa saja yang mengalir pada dirinya. Dengan mengetahui yang 8 ini, kita tidak heran kalau ada satu keluarga yang ayah ibunya hitam dan pendek, tapi ada anaknya yang tinggi dan putih. Berarti di antara pewaris darah atau gen yang 8 tadi, ada yang tinggal atau ada yang tinggi putih. Hal ini juga lah yang menyebabkan maka seorang orang Karo dengan orang Karo lainnya dapat berubah tuturnya sebanyak 8 kali. 2. Hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan ialah hubungan atau perkade-kadean yang diakibatkan oleh adanya perkawinan. Artinya tidak ada hubungan darah sama sekali. Hubungan ini disebut juga dengan urat. Dengan adanya urat, hubungan perkawinan inilah maka orang Karo telah memiliki begitu banyak sanak saudara yang disebut sangkep geluh. B. Orat tutur, dari hubungan darah, keturunan, dan hubungan perkawinan atau urat didapat hubungan kekerabatan orang Karo yang disebut orat tutur atau hubungan perkade-kadean. Hubungan kekerabatan atau orat tutur ataupun perkade-kadean pada orang Karo dikelompokkan ke dalam 12 kelompok tegun, yaitu 1. Sembuyak, 2. Senina, 3. Senina sepemeren, 4. Senina seperibanan, 5. Senina sedalanan,
6. Senina sepengalon. 1 sampai dengan 6 disebut tegun sukut. 7. Kalimbubu. 8. Puang kalimbubu. 9. Puang ni puang. 7 sampai dengan 9 disebut dengan tegun kalimbubu. 10. Anak bru. 11. Anak bru menteri. 12. Anak bru pengapit. 10 sampai dengan 12 disebut tegun anak bru. Ke-12 tegun inilah yang disebut sangkep ngeluh. Orat tutur orang karo hanya bisa dikelompokkan ke dalam salah satu 12 tegun ini. Perkadekaden si 10-2. Nomor 2 sampai dengan 6 juga disebut tegun senina. Sehingga ke-12 kelompok di atas bisa juga dijadikan menjadi 8 kelompok atau tegun sebagai berikut. 1 sembuyak, 2 senina, nomor 2 sampai dengan nomor 6 tadi di atas. 3 kalimbubu, 4 puang kalimbubu, 5 puang ni puang, 6 anak bru menteri, 7 anak bru, 8 anak bru pengapit. Orat tutur yang 8 inilah yang disebut tutur siwaluh bila ditinjau dari orat tutur. Teman meriah. Teman meriah adalah jiran tetangga, teman sejawat, satu pekerjaan, teman satu agama, teman satu arisan, dan sejenisnya. Memang pada saat sekarang ini banyak pendapat mengenai tutur siwaluh ini. Salah satunya mengatakan bahwa tutur siwaluh adalah 1 sembuyak, 2 senina, 3 senina sepemeren, 4 senina separibanan, 5 kalimbubu, 6 puang kalimbubu, 7 anak bru, 8 anak bru menteri. Kalau definisi seperti ini kita ikuti, maka ada beberapa tegun atau kelompok yang tidak masuk di dalam, yaitu 1 senina sendalanan, 2 senina sepengalon, 3 puang ni puang, 4 anak bru pengapit. Sementara pada suatu pesta adat, keempat tegun ini masih diundang, apalagi pada upacara adat kematian seorang ibu, maka puang ni puang ini atau kalimbubu singalo perkempun yang meninggal atau soler harus hadir. Rakut setelu dari tutur siwaluh di atas bisa juga dikelompokkan menjadi 3 tegun, yaitu sukut, sembuyak, senina, 2 kalimbubu, 3 anak beru. Ketiga inilah yang disebut rakut setelu, atau ada juga yang menyebut sangkep setelu. Semua orang karo diikat di bingkai oleh rakut setelu ini. Perkadekaden 10-2 tambah sada. Selain mergasi 5 tutur siwaluh dan rakut setelu, sering juga kita mendengar perkadekaden 10-2 tambah sada. Perkadekaden 10-2 tambah sada ialah kelompok kekerabatan perkadekaden yang 12 di atas ditambah 1, yaitu penguluh. Sekarang sering juga disebut tambah 1 ini adalah teman meriah, karena pada saat sekarang ini peranan penguluh hanya untuk menaikkan surat kawin saja. Kalau sinoria atau dahulu kala pada suatu pesta acara untuk teman meriah tidak ada. Sebab kalau pada zaman dahulu kala setiap orang akan dimasukkan ke dalam rakut setelu, sehingga azas atau palas adat karo ialah mergasi 5 tutur siwaluh, rakut setelu, dan perkadekaden 10-2 tambah sada.